Salam semua, kami dari kelompok 4 ed 1, kami membahas tentang topik Bible adalah the truth of God's word. Jadi, kalian tahu nggak sih kenapa Alkitab itu adalah murni firman Allah dan melalui Alkitab itu kita dapat mengenal pribadi Allah loh. Simak ya penjelasan berikut ini. Jadi, Allah itu adalah penulis utama dari Alkitab, dan para penulis itu diilhami juga dan disertai oleh Roh Kudus, bahkan sampai kepada pemilihan kata-kata, sehingga isi Alkitab tidak memiliki kesalahan atau kecacatan apapun. Ayat firman Tuhan yang kita ambil adalah dari 2 Timotius 3:16, yaitu segala tulisan diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, ada 4 akibat pengilhaman menurut Penghapus Sagala. Yang pertama, ada inspirasi dan kanon. Jadi, kitab-kitab itu dimasukkan ke dalam kanon Alkitab karena dipercayai bahwa kitab-kitab itu diilhami oleh Allah, dan Alkitab juga telah melalui 5 tahapan seleksi. Yang kedua, ada inspirasi dan kesatuan. Bagian ini menjelaskan bahwa Alkitab itu tidak akan kontradiktif karena penulisnya satu, yaitu Allah. Yang ketiga, ada inspirasi dan inerransi serta infallibility. Penghapus Sagala menjelaskan bahwa Alkitab ini tidak memiliki error atau tidak ada kesalahan atau inner dan tidak memiliki kekeliruan atau infall. Yang keempat, ada inspirasi dan sikap dapat dipercaya. Bagian ini menjelaskan bahwa bagi mereka yang menerima ketidakbersalahan Alkitab, baik dari segi pesannya atau infallibility dan ketepatan sumbernya atau inerransi, otomatis akan menerima sifat Alkitab yang sepenuhnya dapat dipercaya atau trustworthiness of the Bible. Jadi, kesimpulannya, inspirasi adalah pengilhaman dan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Seluruh bagian Alkitab ditulis oleh para penulis atas tuntunan Roh Kudus. Dan pengetahuan keselamatan yang berada di Alkitab tidak mungkin salah atau inerransi dan tidak mungkin gagal terlaksana atau infallibility. Alkitab merupakan fondasi dari iman Kristen dan tidak mungkin keliru. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, jadi marilah kita membuang rasa keraguan diri kita dan meyakinkan diri kita terlebih lagi bahwa Alkitab itu adalah benar dan tidak mungkin salah atau keliru. Sekarang kita akan membahas tentang incommunicable attribute of God, the infinity of God. Nah, jadi the infinity of God ini adalah Allah itu tidak bermula dan tidak memiliki akhir atau penggalan-penggalan momentum dalam dirinya, atau Allah melampaui waktu. Artinya adalah Ia dapat melihat setiap waktu dan bertindak di dalam waktu. Allah lebih besar dari sebuah waktu. Kemudian, the infinity of God menjelaskan bahwa God is timeless in His own being. Maksudnya adalah Allah tidak terperangkap oleh waktu. Sistem waktu tidak kena dalam dirinya, dan Allah di luar skema waktu. Seperti yang dijelaskan pada Wahyu 1 ayat 8 yang berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, the infinity of God menjelaskan bahwa Allah melihat waktu secara equal dan secara jelas. Maksudnya di sini adalah Allah melihat proses penciptaan, Allah juga melihat Yesus dan garis salibnya, Allah melihat juga kita di tahun 2022 ini dengan waktu yang bersamaan. Ia juga telah melihat final judgment yang akan datang pada kemudian hari. Ia telah melihat semuanya dengan jelas. Kemudian, yang ketiga adalah Allah juga bertindak di dalam waktu. Maksudnya di sini adalah meskipun Allah melampaui waktu, Allah juga melihat setiap peristiwa di dalam waktu dan bertindak di dalam waktu. Dia masuk dan berintervensi dalam waktu yang Dia buat. Karena Dia kekal, makanya Allah itu maha hadir, maha tahu, dan omnipoten. Jadi, kesimpulan yang dapat kami buat adalah melalui atribut the infinity of God, kita dapat mengerti lebih lagi tentang konsep Allah memelihara setiap ciptaannya, konsep keselamatan, dan konsep sejarah dunia. Jadi, atribut Allah the infinity of God ini mempengaruhi spiritualitas kita, bahwa kita tidak perlu takut lagi akan apa yang terjadi di masa depan. Karena Ia telah melihat semuanya itu dan Ia mempersiapkan yang terbaik buat kita. Tanpa kita sadari, penyertaannya akan terus jalan dan tidak pernah hilang.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.